Baik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di kuliah FI 1202 Fisika Dasar 2A untuk kelas 01 pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan pagi ini, kita akan kembali membahas mengenai medan listrik, tetapi bila sebelumnya kita membahas medan listrik yang disebabkan oleh muatan titik, kemudian muatan garis, dan muatan permukaan dengan menggunakan hukum Coulomb. Di sini kita akan membahas bagaimana memanfaatkan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik pada benda-benda yang mempunyai simetri yang bagus tersebut. Nah, sebagai review, muatan listrik, medan listrik oleh satu titik muatan adalah bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Saya zoom aja. Jadi bentuknya seperti dalam persamaan 3 yang nanti akan kita gunakan kembali, atau persamaan 4 lebih tepatnya. Nah, kemudian saat kita membahas muatan berbentuk garis yang sangat panjang, ini sudah disinggung sebelumnya, saya perlu rumusan yang di bawah. Ini muatan garis yang sangat panjang, rumusnya adalah 2 lambda per R kali vektornya. Jadi vektornya tegak lurus untuk muatan positif keluar dari kawat, untuk muatan negatif menuju kawat. Nah, untuk permukaan yang luas, di sini medan listriknya adalah bentuknya seperti ini. Jadi di atas plat yang luas, arahnya positif, di bawah plat yang luas arahnya negatif, atau besarnya adalah sigma per 2 epsilon 0. Ya. Nah, bagaimana ini bisa diperoleh? Kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang disebut sebagai permukaan Gauss. Ini sudah disinggung kemarin. Jadi permukaan Gauss adalah sembarangan permukaan tertutup. Ya. Sembarang permukaan tertutup yang bisa digunakan. Nah, ini contohnya S yang di sini adalah permukaan dari 6 permukaan atau 6 sisi dari kotak ini, dilambangkan dengan integral ds, ada tertutupnya ini. Jadi ada O di sini tertutup, menggambarkan bahwa integralnya harus meliputi suatu volume, jadi jangan sampai ada yang lubang. Nah, ini kemudian kita bisa bagi misalnya permukaan bagian kiri, sisi kiri, permukaan bagian kanan. Jadi saya bagi 2, sementara S ini sama dengan SL tambah SR. Nah, di sini kalian lihat integralnya tidak ada lagi tanda O-nya di sini, karena ini artinya integral permukaan. Tidak harus permukaannya tertutup. Tapi kalau yang ini permukaannya harus tertutup. Nah, kemudian untuk kotak tadi, jadi ada 6 permukaan ya. Ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Jadi ini yang depan S1, S2, yang kanan belakang S3, S4 yang kiri, S5 yang atas, S6 yang bawah. Oleh karena itu, untuk yang kanan menjadi S1, S2, dan S6. Ya, S1, S2, dan S6. Untuk yang kiri menjadi S3, S4, dan S5. S3, S4, dan S5. Nah, ini masalah permukaannya, kodenya berapa, terserah kalian, asalkan kalau digambar, itu kalian tunjukkan. Tapi kalau misalnya sudah diinformasikan nama-nama permukaannya, kalian harus ikut aturan yang diberikan, misalnya pada soal. Nah, kemudian kita bisa bangun permukaan sembarang, misalnya yang A ini adalah silinder dipotong setengah, kemudian sisi bolongnya ditambahkan dengan sebuah kotak, ya, sebuah persegi panjang. Akibatnya kita perlu permukaan Gauss yang bentuknya seperti ini. Nah, yang B ini bukan permukaan Gauss ya, karena S5, S2, S3, dan S4 membentuk permukaan hampir tertutup. Nah, sisi atasnya harusnya seperempat lingkaran, tapi di sini hanya bujur sangkar, jadi ini masih terbuka. Jadi belum permukaan Gauss. Yang C ini adalah 4 bidang membentuk kotak tanpa alas dan tanpa tutup, jadi bukan permukaan Gauss. Yang ini adalah setengah bola ditambahkan lingkaran menutup bagian tengahnya. Nah, ini adalah permukaan Gauss. Jadi permukaan Gauss dari permukaan Gauss yang merupakan luas permukaan dari setengah bola. Setengah bola plus sisi dalamnya ya, bukan hanya selubung bolanya. Nah, kemudian
ada istilah namanya enclosed charge. Nah, enclosed charge itu adalah muatan yang terlingkupi di dalam permukaan Gauss. Nah, karena permukaan Gauss itu dipilih berbentuk tertutup, pasti ada sesuatu yang bisa di dalam dan ada yang bisa di luar. Nah, kembali juga harus ingat permukaan Gauss ini adalah permukaan khayal. Artinya dia boleh berbentuk bagaimana saja dan boleh menembus benda apa saja. Jadi bisa saja suatu benda itu, permukaan Gauss itu tidak meliputi benda itu seluruhnya, tapi sebagian benda di dalam, sebagian benda di luar. Nah, untuk contoh pada gambar 4 ini, kita masih membahas muatan-muatan ini sebagian atau seluruhnya berada di dalam atau di luar permukaan Gauss. Jadi contoh di sini, Q3 dan Q2 berada di dalam, Q4 dan Q1 berada di luar. Q1 di belakang, Q4 di depan. Nah, kenapa permukaannya dipecah dua? Tujuannya agar bisa kelihatan bahwa sebenarnya Q2 ini berada di dalam atau di belakang. Karena begitu digabung, permukaannya tidak terlalu terlihat. Ya. Jadi juga seperti ini, Q2, Q3 ada di dalam, Q4 dan Q1 ada di luar. Maaf, belum diperbaiki gambarnya. Ini juga sama, Q1 dan Q2 ada di dalam, Q4 ada di depan, Q1 ada di belakang. Maaf, Q3 dan Q2 ada di dalam. Nah, Q3 ini bagaimana di dalam? Dia di belakang permukaan yang depan, tapi di depan permukaan yang belakang ya. Jadi kita lihat di sini. Di depan permukaan yang belakang, tapi di belakang permukaan yang depan. Jadi kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya di dalam. Nah, yang tadi baru diungkapkan, bagaimana bila permukaan Gauss beririsan dengan bendanya. Karena dia permukaan khayal, sah-sah saja dia beririsan. Jadi contohnya di sini, muatan Q1 yang negatif ini hanya ada 1/4 bagian di dalam permukaan Gauss. Nah, Q2 ini dengan permukaan Gauss S2 ada setengahnya. Sedangkan Q3 ini hanya sebagian kecil dalamnya sampai jari-jari R volumenya yang ada di dalam permukaan Gauss. Sedangkan untuk S4, karena permukaan Gaussnya jauh lebih besar daripada Q4, seluruh Q4 berada di dalam permukaan Gauss. Jadi contoh Q4 ini mirip seperti yang di sini ya, Q2, Q3, Q2, Q3, Q2, Q3. Baik, ini review dari permukaan Gauss yang kita bahas hari Senin. Gambarnya saya letakkan di sini. Nah, kemudian ada yang namanya flux listrik. Flux listrik itu didefinisikan sebagai jumlah garis-garis gaya yang berpotongan atau menembus suatu ruas permukaan. Bila medan listriknya konstan, kemudian luasnya juga tetap, artinya luasnya itu memiliki arah yang tetap. Nah, arah yang di sini dimaksud adalah vektor normal. Jadi suatu permukaan itu bisa menghadap depan, menghadap belakang, menghadap atas, menghadap bawah. Nah, arah dia menghadap itu disebut sebagai arah permukaannya atau vektor normalnya. Nah, bila arah permukaannya tetap, artinya permukaannya berbentuk lempeng, tidak melengkung, dan medan listriknya konstan. Jadi kita pindah-pindah posisi medan listriknya, arahnya tetap sama, besarnya tetap sama. Itu flux listriknya dinyatakan sebagai E.A. Nah, tetapi bila medan listriknya tidak sama, jadi bila kita berubah posisi, medan listriknya bisa berubah, atau medan listriknya tetap, tetapi permukaannya melengkung. Jadi artinya kalau kita berjalan di atas permukaan itu, mengikuti permukaan yang melengkung itu, medan listriknya kita rasakan berubah ya. Nah, itu rumusan dalam persamaan satu tidak bisa digunakan. Kita harus menggunakan rumusan dalam persamaan dua. Jadi kita lakukan integral dari E.dA. Dengan dA ada elemen luas yang membentuk seluruh permukaan A ya. Jadi bisa saja A itu adalah hanya sebagian dari kulit bola, misalnya setengah kulit bola. Nah, dA-nya adalah, kalau bola masih ingat, elemen luasnya adalah R kali d theta kali R sin theta kali dV. Nah, terkait dengan persamaan satu dan persamaan dua, ini beberapa contohnya. Nah, bila arah medan listrik selalu tetap dan arah vektor normal N ya dari permukaannya tetap, kita dapatkan seperti ini. Flux listriknya adalah E.dA. Nanti dengan menggunakan aturan perkalian titik, kalian bisa hitung jadi sama dengan E besarnya E kali besarnya A kali cos theta.
cos theta adalah sudut antara vektor normal N dengan medan listriknya. Nah, sekarang bagaimana kalau bila permukaannya tetap mendatar, jadi permukaan tetap mendatar, hanya ada satu vektor normal di sini. Tapi medan listriknya berubah-ubah sebagai posisi. Jadi kalau kembali ke yang atas ya, jadi bila kalian berjalan di sepanjang permukaan ini, medan listriknya selalu sama besarnya dan arahnya. Nah, di sini kalian lihat, kalau saya berpindah dari titik sini ke titik sini, medan listriknya berubah ya, medan listriknya makin condong ke kiri. Jadi artinya saya tidak bisa menggunakan rumusan yang ini, saya harus melakukan integral EDA. Ya, karena E-nya berubah terhadap koordinatnya pada permukaan. Nah, hal yang sama juga bila seperti ini. Menurut kita yang di luar, yang berada pada posisi jauh, kita melihat medan listriknya tetap, sedangkan permukaannya melengkung. Tapi kalau kalian misalnya anggap aja ini permukaan yang cukup luas, tapi kita sebagai semut di sini kita jalan. Bagi semut itu di sini arahnya seperti ini. Sedangkan di sini arahnya jadi tegak lurus permukaan. Kalau di sini arahnya kan ke sana, tegak lurus permukaannya. Jadi kita bisa lihat, menurut seseorang atau pengamat yang berjalan sepanjang permukaan ini, arah medan listriknya selalu berubah. Jadi kasusnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari jauh, sebenarnya ya medan listriknya yang tetap arahnya dan besarnya, tapi permukaannya melengkung. Nah, dua kasus ini sama-sama menggunakan formulasi seperti ini. Jadi medan flux listriknya sama dengan integral dari E dot dA. Nah, kemudian yang tadi sudah disampaikan, normal vektor itu adalah arah dari suatu permukaan. Jadi vektor permukaan A sama dengan N topi kali A. Nah, N topi ini perannya sama dengan kalau kalian gunakan koordinat kartesian, ada X topi, Y topi, Z topi, atau IJK ya. Terus kalau koordinat bola, ada R topi, ada theta topi, ada V topi. Untuk koordinat silinder, ada R topi, theta topi, dan Z topi. Itu semuanya sama vektor satuan. Nah, untuk luas, nyatakan seperti ini. Jadi kalian di semester 2 ini akan menggunakan banyak notasi vektor. Nah, setiap vektor secara umum pasti dapat dituliskan dalam bentuk besarnya dan vektor satuannya. Perihal bagaimana menghitung besar dan vektor satuannya itu rumit atau tidak, itu bukan concernnya, tapi bahwa selalu dapat dituliskan seperti ini ya, bentuknya. Nah, tinggal kita nanti memilih bentuk yang cukup sederhana sehingga bisa kita gunakan di hukum Gauss. Baik, ini kita letakkan yang ini. Nah, kita masuk ke hukum Gauss. Ya. Jadi hukum Gauss mengatakan hubungan antara total flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup atau permukaan Gauss yang dimaksud. Nah, kemudian hubungannya dengan muatan yang terlingkupi. Jadi kalau kita kembali ke Gauss surface ini adalah permukaan Gaussnya, yang hijau ini semua. Nah, muatan yang terlingkupinya adalah 1/8 Q1, setengah Q2, sepersekian volume bola yang di dalam, dan seluruh muatan Q4. Nah, ini muatan yang terlingkupi. Jadi ini hukum Gauss menyatakan hubungan antara total flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup atau permukaan Gauss dan muatan yang terlingkupi oleh permukaan tersebut. Nah, hukum Gauss dapat diturunkan dari hukum Coulomb dan juga hukum Coulomb dapat diturunkan dari hukum Gauss. Ya. Nah, pada beberapa rujukan kalau kalian baca, selalu ditekankan bagaimana menghitung medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, ini agak ada sedikit pemahaman yang menjadi sempit, karena hukum Gauss itu bukan digunakan untuk menghitung medan listrik, tapi dapat digunakan. Jadi kegunaannya lebih luas, tapi untuk kasus-kasus khusus di mana arah medan listriknya kebetulan bagus, ya, simetrinya cocok dengan permukaan Gauss yang dipilih, nah dia bisa digunakan untuk menghitung medan listrik. Tapi tujuannya hukum Gauss bukan itu. Ya. Itu adalah salah satu pemanfaatannya. Ya. Jadi ini yang agak-agak miskonsepsi menurut saya, sehingga bahwa permukaan Gauss bentuknya harus seperti ini. Tidak, bentuk permukaan Gauss bebas, tetapi apabila kita ingin menggunakan permukaan Gauss untuk menghitung medan listrik dari suatu distribusi muatan yang punya simetri khusus, kita harus memilih permukaan Gauss-nya juga punya simetri yang sama, gitu kira-kira demikian. Nah, baru dari situ
kita bisa mendapatkan medan listriknya. Flux listrik kembali dituliskan, sudah dibahas sebelumnya di sini, kita tuliskan lagi di sini. Elemen flux listrik adalah E.DA di sini untuk kasus yang ini, kasus B dan C, kasus B dan C. Nah, sehingga flux listriknya sama dengan integral E.A. Jadi persamaan satu diintegralkan kedua ruasnya. Jadi persamaan dua ini bentuk yang lebih umum dari persamaan dari E.A. Nah, bila DA sudutnya tetap dan juga besarnya, artinya E ini bukan fungsi dari DA, maka E bisa keluar dari integral. Demikian rupa sehingga integral dari DA-nya dengan A. Jadi kita peroleh E dot A. Jadi seperti yang di sini. Yang gambar B dan C, kasus B dan C bisa menjadi kasus A bila medan listriknya ini dibikin selalu sama, misalnya ada arahnya, atau permukaannya dari yang dibikin mendatar. Nah, itu akan menjadi kasus A. Jadi ini makna dari persamaan 2 ke persamaan 3. Kemudian di sini ada membahas mengenai permukaan Gauss secara singkat. Jadi permukaan Gauss itu integral tertutup dari DA. Tidak dikatakan bentuknya, tapi yang penting tertutup. Nah, tertutup ini ada tanda U-nya di sini di integralnya. Jadi suatu permukaan Gauss adalah integral dari permukaan tertutup. Nah, kemudian seperti kita tahu tadi, ini adalah flux listrik ya, yang persamaan 2 flux listrik. Nah, bila integralnya berubah dari E.TA jadi integral tertutup ke E.TA ini dikatakan flux total. Jadi flux total yang terlingkupi oleh permukaan Gauss ya, atau flux total yang menembus permukaan Gauss. Nah, konsep flux total ini yang akan nanti digunakan pada hukum Gauss. Jadi tidak semuanya flux, tapi harus flux total dan permukaannya yang digunakan adalah permukaan Gauss, jadi permukaan tertutup. Nah, kemudian ada namanya muatan yang terlingkupi atau enclosed charge. Gambar umumnya sudah kita bahas di sini. Ya. Jadi yang di sini enclosed charge dari ketiga gambar adalah Q3 dengan Q2. Yang di sini enclosed charge dari Q1 adalah 1/8 Q1, yang ini setengah Q2, ini volume daripada bola yang hijau ini, dan ini adalah keseluruhan Q4 enclosed charge. Terdapat 4 permukaan Gauss yang umum digunakan, yang secara tidak langsung sebenarnya mengisyaratkan terdapat simetri, yaitu permukaan Gauss berbentuk bola, berbentuk silinder, dan berbentuk kotak. Jadi kalau bola kita tahu luas permukaannya adalah 4πr kuadrat, nah vektor satuannya adalah R. Tapi volume yang terlingkupi oleh permukaan dengan jari-jari R adalah 4/3 πr pangkat 3. Ya. Nah untuk silinder, kita punya selubungnya, kita punya selubungnya, 2πr itu keliling lingkaran kali tinggi jadi selubung, kemudian tutup silinder bagian atas, tutup silinder bagian bawah. Jadi di sini silindernya ini terletak, sumbu silindernya terletak pada sumbu X. Ya. Volume yang terlingkupi adalah volume silinder PR kuadrat kali H. Jadi luas lingkaran dikalikan tinggi jadi PR kuadrat kali H. Nah kemudian ada kotak. Kotak dengan pusatnya terletak di pusat koordinat. Dia punya tutup atas, tutup bawah, tutup depan, tutup belakang, tutup kiri, tutup kanan, dan tutup kiri. Nah luas yang terlingkupi oleh keenam permukaannya adalah luas kotak. L panjang kali lebar W kali tinggi H. Nah, di sini dikatakan ketiga bentuk permukaan ya, ketiga bentuk dalam tabel 1 adalah bentuk permukaan yang digunakan untuk distribusi muatan dengan simetri bola. Ini untuk simetri bola yang akan diterapkan untuk muatan titik atau bola bermuatan. Simetri silinder untuk kawat lurus panjang bermuatan seragam dan silinder panjang bermuatan seragam. Dan kotak ya, atau yang simetrinya simetri planar untuk plat luas bermuatan seragam. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam rangka menggunakan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik, benda-benda ini sudah tertentu permukaan Gauss yang bisa digunakannya. Jadi kalau kalian punya muatan titik, satu saja ya, nggak boleh dua. Kalau dua tidak bisa, satu muatan titik atau bola bermuatan yang muatannya adalah isotropis, jadi ke semua arah sama, walaupun pada arah R dia boleh berubah. Itu menggunakan permukaan Gauss berbentuk bola. Nah, untuk kawat lurus panjang atau silinder lurus panjang, itu menggunakan permukaan Gauss berbentuk silinder. Nah, silindernya ini, sepanjang sumbu silinder, muatannya harus sama, rapat muatannya. Tapi dari dalam keluar tuh boleh berupa cincin-cincin, itu boleh berubah. Nah, itu yang disebut simetri silinder. Nah, untuk kotak, syaratnya kotaknya harus luas, terus kita bahas dekat permukaan lempengnya.
Jadi di sini pelatnya. Nah, pelatnya harus sama ke semua arah muatannya, tapi pelatnya boleh bersusun. Jadi ada pelat di bawah, ada jarak, ada pelat di atas, ada jarak lagi, pelat di atasnya. Nah, masing-masing pelat itu boleh bermuatan berbeda, berapa muatan berbeda boleh. Tetapi pada satu pelat itu ke segala arah dan ke segala posisi itu muatannya harus seragam. Jadi itu syaratnya. Baru bisa digunakan permukaan kaos yang berbentuk kotak. Nah, untuk yang bola, ini maaf saya tidak sempat menggambarkannya. Itu adalah contohnya seperti ini. Jadi ada suatu bola bermuatan dengan rapat muatan persatuan volumenya rho 0. Nah, ini memiliki simetri bola atau spherically symmetric. Nah, kemudian bisa juga bolanya ada dua bagian, atas dengan bawah, ada rho 1, ada rho 2. Nah, ini tidak memiliki simetri bola, ya. Jadi kita lihat kalau kita ambil suatu titik, kita tarik arah kemana gitu. Kalau kita ambil ke arah ke ini rho 1, ke sini rho 1, tapi ke sini rho 2. Jadi tidak sama, ya. Pada jarak R tertentu harusnya rho-nya sama. Nah, itu yang disebut simetri bola. Nah, contohnya adalah yang paling kanan. Kalau kita punya R ke sini, ini masih yang orange, kita ke sini masih orange, kita ke sini masih orange. Sejauh R-nya sama, bendanya sama rapat. Begitu kita tarik lebih jauh sampai sini, warnanya berubah jadi ungu muda, dengan jari-jari yang sama pada arah yang lain, kita dapat muda, dengan jari-jari yang sama pada arah yang dapat ungu muda. Nah, ini disebut sebagai benda yang memiliki simetri bola. Jadi secara angular, secara sudut kemana-mana sama, dan buah-buahan yang bentuknya bola kayak melon itu memiliki simetri bola. Jadi pada dalamnya itu ada buahnya, di luar sedikit ada kulitnya. Jadi pada R yang sama, misalnya kita dapat itu hanya ada buah, pada R yang sama agak sedikit keluar kita dapat hanya ada kulit. Kira-kira demikian. Nah, untuk silinder kita gunakan gambar 627 dari buku University Physics Volume 2 ya. Untuk silinder itu kira-kira bentuknya seperti ini. Bila ada silinder pejal, rapat massa persatuan volumenya sama di setiap bagian, itu memenuhi simetri silinder. Nah, bila bagian atas dengan bagian bawah silinder berbeda, ini tidak simetri silinder. Karena kita lihat silinder itu simetrinya adalah pada saat kita berpindah menuju suatu arah dari pusat silinder pada jarak tertentu, besarnya harus sama. Ya. Dan pada arah Z semuanya harus nilainya seragam. Nah, di sini pada arah Z nilainya tidak seragam. Jadi kalau di sini kita lihat pada arah R semuanya sama, tapi begitu kita turun sedikit ke sini, pada arah R nilainya beda. Nah, ini tidak bisa digunakan simetri silinder. Nah, kenapa simetri ini penting? Karena nanti untuk bola ini kita gunakan permukaan gaus berbentuk bola kan, yang vektor satuannya lah ada para R topi. Jadi kita lihat kalau bendanya seragam di setiap bagian uniform, nanti kita akan peroleh medan listriknya selalu sejajar dengan arah R topi ini, selalu R topi. Tapi kalau ini kita lihat pada saat kita bahas di atas arahnya ke atas, pada saat di bawah arahnya ke bawah, oke. Pada saat di sini arahnya akan beda. Kalau rho 1 lebih besar daripada rho 2, maka arahnya akan agak menceng gitu ya, tidak searah dengan jari-jari. Nah, karena itu tidak bisa digunakan rumusan permukaan Gaussian ini. Nah, untuk yang ini bisa, karena ada namanya teori kulit atau shell theorem. Sejauh muatannya itu berbentuk kulit bola atau kulit bola yang tebal dan isotropik ya, atau uniform pada segala arah, itu medan listriknya akan berarah sejajar dengan jari-jari. Ini kenapa berlapis-lapis. Nah, untuk silinder juga sama. Bila dia homogen, ini silindernya kita anggap panjang ya, dan kita bahas hanya di titik yang dekat dengan silinder. Ini arahnya akan selalu radial ya, arahnya akan selalu radial. Nah, tapi yang ini tidak. Jadi di sini arahnya bisa, misalnya rho 2 lebih besar pada rho 1, sama-sama positif, maka arahnya di sini tidak lurus, tapi arahnya cenderung ke bawah. Karena yang ini lebih besar daripada yang ini. Ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Setengah bagian lingkaran dari silindernya rho 1, setengah bagiannya rho 2. Nah, ini kita lihat arah pada saat tegak lurus dengan pembagiannya mungkin arahnya radial, tapi begitu kita bahas di sini arahnya tidak sama, tidak radial lagi, tapi agak cenderung menjauhi yang rho-nya lebih besar. Sama seperti kasus yang ini pada saat kita membahas arah di tengah-tengah. Jadi ini tidak memiliki simetri silinder. Nah, teorema kulit untuk silinder terpenuhi bila bentuknya adalah kulit-kulit selubung silinder.
Jadi di tengah pada jari-jari itu ada row 1, kemudian di luarnya ada row 2, di luarnya lagi ada row 3, dan seterusnya. Nah ini medan listrik yang di luar dengan silinder yang sangat panjang, itu akan selalu berarah radial. Nah karena berarah radial, kita bisa gunakan permukaan Gauss ini untuk menentukan medan listriknya. Nah yang ketiga adalah kotak. Kotak ini memiliki simetri planar. Nah simetri planar ini disebabkan oleh lempeng yang luas. Nah lempeng yang luas ini artinya di setiap tempat di lempeng ini harga row-nya sama. Akibat harga row-nya sama dan lempengnya luas, kita geser-geser sedikit tidak ada bedanya. Dan tapi kita tahu bahwa kita bahas medan listrik IP, selalu ada medan listrik misalnya disebabkan oleh elemen di sini, dan selalu ada kompensasinya di sini. Dan di sini ada yang dari belakang dan ada yang dari depan. Nah, kompensasinya selalu sama, meniadakan sehingga jumlah medan listriknya selalu ke arah atas. Jadi untuk lempeng yang luas dan tidak pernah kita bahas di dekat pinggir lempengnya, karena saking luasnya kita tidak tahu pinggirnya di mana. Kita bahas di mana-mana, arah medan listriknya selalu tegak lurus lempeng. Bila rapat muatannya bertanda positif, maka tanda harganya menjauhi lempeng, di atas lempeng menuju ke atas, di bawah lempeng menuju ke bawah. Tapi bila lempengnya berapat muatan seragam yang nilainya negatif, maka di atas lempeng medan listriknya menuju lempeng, di bawah lempeng medan listriknya ke atas menuju lempeng. Jadi mirip seperti konsep arah medan listrik untuk muatan positif dan negatif memang digunakan untuk itu. Baik, sekarang hukumnya adalah hukum Gauss-nya. Tadi menyamakan dari flux total itu sama dengan muatan yang terlingkupi. Nah, flux totalnya tadi adalah ini ya, integral tertutup dari medan listrik dikalikan elemen luasnya. Jadi persamaan 7 ini lebih sering dituliskan sebagai persamaan 8. Jadi di sisi kiri adalah flux total atau semua atau medan listrik yang menembus permukaan tertutup atau permukaan Gauss sama dengan muatan yang terlingkupi oleh permukaan tertutup tersebut dibagi dengan epsilon 0. Jadi epsilon 0 adalah suatu koefisien kesebandingan antara flux total dengan muatan yang terlingkupi. Nah, medan listrik, nah, sekarang kita akan menggunakan hukum Gauss dari persamaan 8 itu untuk menghitung medan listrik. Nah, medan listrik di sini kita asumsikan kita tidak tahu. Ya. Jadi bocorannya kita kembali ke sana. Untuk muatan titik, kita tahu medan listriknya seperti ini. Ya. E sama dengan kaki per R kuadrat kali R topi. Nah, sekarang kita anggap ini kita tidak tahu. Kita hanya tahu medan listrik sama dengan suatu besarnya dikalikan vektor satuannya. Jadi kita hanya tahu satuannya, vektor satuannya, karena kita beranggapan dia punya simetri. Jadi yang ini simetri bola. Nah, yang ini kita tidak tahu juga bagian depannya, tapi kita tahu bahwa dia punya simetri silinder, jadi arahnya selalu keluar. Nah, yang ini juga sama, kita tidak tahu besarnya berapa, tapi kita tahu dia memiliki simetrinya, simetri planar. Jadi arahnya selalu tegak lurus permukaan. Jadi di atas permukaan dia ke atas, di bawah permukaan dia negatif. Jadi kita sekarang beranggapan kita tidak tahu bagian yang ini. Kita hanya tahu bahwa medan listriknya sama dengan suatu besar kali arah vektor satuan. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, kemudian untuk memudahkan, bila medan listrik bisa dinyatakan dengan besarnya dikalikan vektor satuannya, elemen luas juga bisa dinyatakan sebagai vektor normalnya, vektor satuannya dikalikan elemen luasnya besarnya. Nah, sekarang kita perlu memilih permukaannya, elemen luas permukaannya, jadi milih bagaimana bentuk dA dan N2-nya, sedemikian rupa sehingga pada saat diterapkan di persamaan 8, ini kan E dot dA, jadi persamaan 9-nya didotkan dengan relevan 10. Nah, karena di sini yang bagian vektornya hanya N1 topi dengan N2 topi, jadi kita perlu mencari sedemikian rupa sehingga N1 topi dot N2 topi itu gampang dihitung. Nah, yang gampang dihitung adalah kalau nilainya 0 atau 1. Ya. Jadi kalau 1, permukaannya sejajar dengan medan listriknya. Kalau 0, berarti permukaannya tegak lurus. Apabila kita kembali ke sini, kenapa nggak dicari yang konstan misalnya, yang seperti ini ya? Bisa saja,
Tapi kasusnya agak-agak tidak lazim, tapi bisa dilakukan. Sehingga sejauh arahnya tetap, ini juga boleh kita gunakan. Jadi sejauh arahnya tetap, N1 kurang N2 selalu nilainya tetap, misalnya sama dengan cos theta, tetanya 60 derajat, dan selalu dapat nilainya setengah, boleh juga, tidak apa-apa. Tapi yang lazim digunakan, kita pilih yang nilainya 0 atau 1, lebih gampang. Nah, sekarang kita bahas muatan titik. Kita bahas muatan titik. Nah, kembali ya di sini. Kita misalkan muatan titik itu kita sudah tahu, muatan titik yang terletak di pusat koordinat, medan listriknya menyebar ke segala arah dari dia, anggap saja muatannya positif dahulu. Kita tidak tahu bentuk E, tapi kita tahu bahwa E bisa dituliskan dalam bentuk E R topi. Kita sudah punya bocorannya di sini, bahwa besarnya E adalah kaki per R kuadrat, tapi sekarang kita anggap kita tidak tahu. Lalu kemudian bentuk permukaan Gauss yang cocok dengan ini adalah tadi, kita pilih yang bentuk permukaan bola. Karena E-nya ada R topi, kita pilih permukaan Gauss yang ada R topi juga. Nah, jadi DA sama dengan R topi DA. Nah, DA-nya sendiri adalah R d theta, R sin theta, dV. Ini nanti kalau kalian ingin lebih jauh mengenai ini, silakan ditanyakan. Ini saya akan membuatkan materinya untuk menjelaskan ini. Nah, ini R d theta, R sin theta, dV adalah elemen dari kulit bola. Nah, batas integral dari theta-nya adalah 0 sampai pi, dan untuk V-nya dari 0 sampai 2pi. Ya. Nah, kemudian untuk suatu muatan titik, bila kita bentuk, disebut muatan titik itu tidak ada dimensi ya, tidak ada ukurannya. Jadi kalau kita katakan, saya membuat permukaan Gauss yang melingkupi suatu titik muatan, maka yang berada di dalam permukaan Gauss itu ya pasti muatan itu. Hanya muatan itu, tidak bisa setengah muatan dan seterusnya. Karena namanya muatan titik itu kita tidak memperhitungkan, dia menganggap dia tidak punya dimensi. Jadi seberapa kecil pun permukaan Gauss untuk melingkupi satu titik muatan yang ada di tengah, maka muatan yang terlingkupi ya muatan titik itu. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan muatan yang terlingkupi adalah Q. Nah, kita substitusi kebersamaan ini. Integral dari E dot dA sama dengan muatan terlingkupi dibagi epsilon 0. E-nya kita sudah pilih adalah E kali R topi, dA-nya adalah R topi, R d theta, R sin theta, dV. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini semuanya skalar, ini semua yang vektor hanya R dot R. Nah, kemudian kita tahu R dot R sama dengan 0. R dot R sama dengan 1 ya, karena vektor yang sama didotkan pada dirinya sendiri. Terus kita lihat ini integral tertutup, masih integral tertutup, karena kita belum mendefinisikan batas-batasnya. Nah, tadi sudah dinyatakan di sini batas-batasnya. Theta 0 sampai pi, V 0 sampai 2pi. Jadi 0 sampai pi untuk sin theta d theta, 0 sampai 2pi untuk dV. Sekarang kita kumpulkan. Nah, karena integralnya hanya d theta dengan dV, berarti E dan R itu konstanta. Kita keluarkan dari integral. Jadi ER kuadrat, integral 0 sampai pi, sin theta d theta, integral 0 sampai 2pi kali dV. Integral dari sin theta d theta adalah cos theta. Masukkan batasnya 0 sampai pi untuk V. Integral dari dV adalah V, masukkan batasnya 0 sampai 2pi, kita perlu di sini. E kuadratnya masih ikut ya, karena ada konstanta. Minus cos theta kali cos pi adalah minus 1. Minus 1 kali minus adalah 1. Terus dikurangi minus cos. Jadi plus cos theta 0. Jadi cos theta 0 adalah 1. Jadi kita dapat 1 per 1. Sedangkan V-nya 0 sampai 2pi. Jadi kita peroleh 2pi kurang 0, batas atas kurang batas bawah. Jadi kita peroleh ER kuadrat 1 per 1, 2pi. Nah, dari sini kita bisa dapatkan E R kuadrat 4pi. Terus kita pindahkan R kuadrat 4pi itu ke ruas kanan. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Kemudian kita atur ulang 1 per 4pi epsilon 0. Epsilon 0 kita pindah ke sini, R kuadrat kita pindah ke sini. Nah, 1 per 4pi epsilon 0 ini adalah K. Jadi kaki per R kuadrat. Jadi kalian lihat bentuknya E sama dengan kaki per R kuadrat. Yang sama dengan ini ya. E sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi kalian bisa lihat bahwa dengan menggunakan Gauss kita bisa dapatkan medan listrik yang disebabkan oleh muatan titik. Nah, kalau ingin dapat rumus vektornya, kita substitusi ulang. Karena E-nya ini adalah ini, kita substitusi lagi ke permisalan semula. Kita substitusi ini, nanti kita peroleh rumusan yang ini jadinya. Ya. Nah, setelah muatan titik, kita sekarang masuk ke muatan garis. Nah, jadi di sini muatan garisnya dianggap panjang dan berbentuk seragam dengan rapat muatan lambda, ya rapat muatan persatuan. Panjang. Muatan garisnya dianggap terletak pada sumbu Z
terus kemudian memberikan medan listrik di sekelilingnya pada jarak R. Nah, di sini kita sudah mengasumsikan muatan listrik bermuatan seragam pada suatu kawat yang amat panjang ini memiliki simetri silinder. Artinya medan listriknya untuk lambda positif itu selalu keluar arah radial, selalu tegak lurus dengan panjang kawatnya. Jadi panjang kawatnya pada sumbu Z, medan listriknya selalu keluar. Jadi bisa saja dia sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, sejajar sumbu X negatif, sejajar sumbu Y negatif, atau di antara sumbu Y dan X. Tapi arahnya selalu tegak lurus dengan batang vertikal tadi ya, batang pada arah sumbu Z. Jadi kita bisa tuliskan E sama dengan E R topik. Nah, untuk silinder permukaan. Jadi tadi ingat yang ini ya, permukaan Gauss bentuknya harus tertutup. Nah, di sini kita gunakan permukaan Gauss berbentuk silinder. Jadi ada selubung silinder ini menyeluruh dengan ini, ada tutupnya, ada alasnya. Nah, yang ini adalah selubungnya ya. DZ nanti kita integral jadi panjang silinder, R delta kita integral jadi keliling. Jadi tinggi dikalikan keliling ada selubung silindernya. Nah, ada tutup bagian atas, ada luas lingkaran DR kali R delta, luas lingkaran atas, tutup bagian bawah, DR kali R delta, jadi luas lingkaran bagian bawah nanti begitu kita integralkan. Nah, pada bagian atas, karena silindernya, kawatnya terletak pada sumbu X, sehingga silindernya sumbunya juga terletak pada sumbu Z. Jadi yang tutup atas vektor satuannya ZOP, yang tutup bawah vektor satuannya minus ZOP. Batas integral untuk theta, karena dia lingkaran penuh keliling silinder, itu adalah 0 sampai 2pi. Untuk Z, kita pilih minus L, minus setengah L sampai setengah L. Jadi titik pusat koordinat persis terletak di tengah-tengah silinder. R-nya dari 0 sampai R. Jadi kita bahas pada jarak tertentu dari kawatnya. Nah, di sini diasumsikan kawat lurus panjang ini tidak punya dimensi tebal ya. Jadi dia hanya punya panjang yang tak hingga, tapi tidak ada jari-jari, tidak tebalnya. Jadi bagaimanapun silinder yang kita pilih, selalu yang terdapat itu seluruh kawat terdapat di dalam permukaan Gauss yang kita pilih. Nah, sekarang bayangkan, mungkin di sini ilustrasinya lebih jelas. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi ini mengapa koordinatnya adalah dari minus setengah L sampai setengah L. Ini di sini yang kita gambarkan, kita pilih ini sumbu Z ya. Dan ini adalah arah R. Nah, sekarang muatan yang terlingkupi bagaimana? Jadi muatan total daripada tidak ada. Muatan total dari kawat ini adalah Q. Nah, kalau panjangnya L, artinya L-nya L besar, panjang terhingganya ya. Nah, ini tidak kita bisa nyatakan, jadi kita tidak peduli muatan total, kita tidak peduli panjangnya, karena panjangnya amat panjang, berarti muatannya bisa jadi menjadi tak hingga. Tapi yang kita perlukan adalah, kalau muatan total yang sangat besar itu dibagi dengan panjang yang sangat besar, itu harusnya sama dengan muatan yang terlingkupi dalam silinder dibagi L. Karena Q adalah, lambda adalah Q per L, berlaku untuk total muatan dibagi panjang hingganya atau hanya muatan dalam silinder dibagi dengan tinggi silinder. Jadi bisa kita pilih seperti Q enclosed adalah hanya segmen silinder itu panjangnya L, karena rapat muatan seragamnya adalah lambda, maka Q-nya adalah lambda kali L. Nah, sekarang kita sudah punya Q enclosed, kita sudah punya elemen luasnya, kita sudah punya perkiraan bentuk dari medan listriknya. Semuanya kita substitusi ke sini. Kita substitusi ke sini. Jadi kita punya integral dari ER dot R dz R d theta ini selubung silinder ditambah integral dari R dot Z dr R theta medan listrik yang menembus lubung atas. Terus kita integral lagi medan listrik yang menembus lubung bawah, ini minus ZOP, itu sama dengan Q enclosed-nya lambda L bagi epsilon 0. Nah, yang ini ada R dot R ya, jadi 1. Yang ini R dot Z jadi 0 karena dua vektor satuannya tegak lurus.
Yang ini juga sama, R dot minus Z, hasilnya akan tegak 0 karena R dengan Z kembali tegak lurus ya. Jadi baik untuk kutub atas maupun kutub bawah sama-sama 0. Akibatnya kita bisa lihat ini jadi skalar, jadi E dz R d theta tambah 0 tambah 0. Nah, kemudian ini sudah kita buka ya integral tertutupnya karena sudah bagian dari integral-integral. Nah, kemudian kita masukkan batas-batasnya. Ini masih ditulis 1 sebenarnya, sudah lipat 2 ya, tapi kita belum masukkan batasan. Kita masukkan batas. dz-nya itu dari minus setengah L sampai L di sini ya, karena tengah-tengah di sini. Jadi minus setengah L sampai L, dθ-nya dari 0 sampai 2pi. Ya. E dan R-nya konstan, kita keluarkan dari integral. Di sini kita peroleh ER, integral dari dz adalah Z, masukkan batas bawah dan batas atas. Dθ integralnya adalah theta, masukkan batas bawah dan batas atas. Ini jadi kita lihat untuk Z setengah L kurang minus setengah L. Ini untuk theta adalah 2pi kurang theta ya. Emang 2pi kurang 0, jadi batas atas kurang batas bawah. Sehingga kita bisa ER L 2pi. Nah, di ruas kanalnya sudah ada lambda L per epsilon 0. Nah, sekarang ER L 2pi kita pindah jadi E2, E-nya kita tetapkan di ruas kiri ya. R L 2pi-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi di bawah. Jadi 1/2pi RL lambda L per epsilon 0, lambdanya L-nya bisa kita saling meniadakan, L dibagi L sama 1, kita bisa peroleh nilainya ini 1/2pi epsilon 0 lambda per R. Nah, bila kalian terbiasa dengan K atau konstanta Coulomb, kita harus kalikan di sini ada 2/4pi epsilon adalah K. Pada suatu kawat lurus panjang yang berrapat pada seragam lambda, medan listriknya adalah K2 lambda per R. Jadi kita lihat di sini. Ya, 2K lambda per R atau K2 lambda per R. Jadi rumusannya sama ya. Di sini K kali 2 lambda dibagi R. Baik, nah berikutnya kita masuk ke plat luas. Ada suku ini ya. Jadi sebenarnya Z per Z ini satu, tetapi kenapa dibiarkan? Karena pada saat kita di atas plat, maaf, jadi pada saat kita di atas plat, di posisi ini, arah vektor medan listriknya ke atas. Saat kita di bawah plat, arah vektor medan listriknya ke bawah. Bila platnya positif. Bila negatif, sebaliknya. Jadi di sini, suku terakhirnya menunjukkan arah dari medan listriknya. Nah, sekarang kita memilih elemen permukaan Gaussnya berbentuk kotak. Jadi kita pilih ini. Kita pilih ini. Nah, kalau digunakan X, Y, Z, ke sana X, ke sana Y, ke atas Z, maka bidang ini pertama adalah lebarnya ini dx kali dy kali z-topi. Ya. Yang bawah adalah dx kali dy minus z-topi. Jadi kita peroleh dx dy z-topi minus z dx dy minus z-topi dx dy. Nah, yang ini dy dz, jadi kembali ke sini. Kita catatan tadi x, y, z. Jadi di sini adalah y, jadi dy kali dz. Ya. Jadi ada yang depan kali dz, arahnya x topi, y, dz minus z topi, minus x topi. Ya. Jadi dy dz x topi, dy dz minus x topi. Nah, kemudian yang satu lagi adalah sisi yang ini. Jadi di sini sisi yang ini adalah dx, ya. dx dz. Apa yang ini dulu? dx dz y topi, dx dz minus y topi. Jadi dx dz y topi dan dx dz y topi. Nah, kita lihat bahwa ada 6 permukaan dan medan listriknya ada 2 bagian, di atas plat dan di bawah plat. Nah, kemudian key and close-nya bagaimana?
Nah, karena platnya luas, ya, maaf, sebelumnya, batas-batas integral dari X adalah dari minus L per 2 sampai L per 2, untuk permukaan Gaussnya, untuk Y dari minus W per 2 sampai W per 2, dan untuk Z-nya dari minus H per 2 sampai H per 2. Di sini sudah digunakan asumsi bahwa pusat koordinat terletak di tengah-tengah kotak ya, dan terletak di tengah-tengah plat luas bermuatan seragam ini. Nah, jadi dari batas-batas ini kita bisa lihat bahwa panjang kotaknya L, lebarnya W, dan tingginya H. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini adalah L-nya, ini adalah W-nya. Nah, sekarang kalau kita bahas suatu segmen di tengah yang di dalam kotak, anggapnya kita punya kotak yang besar di sini, sehingga ini terlingkupi. Nah, luas yang terlingkupi oleh kotak lebarnya adalah L kali W ya. Nah, kalau rapat muatannya seragam adalah sigma, berarti muatan yang terlingkupi ini tidak lain adalah sigma dikalikan luas yang terlingkupi. Jadi adalah sigma dikalikan LW. Nah, kemudian sama seperti langkah-langkah sebelumnya, ini kita peroleh integral elemen luasnya kita peroleh, rumus medan listriknya kita peroleh, semua kita substitusi ke sini ya. Untuk seperti ini. Jadi bila cakramnya amat luas dengan rapat muatan seragam, jadi kita tidak tahu di mana pinggirnya, kita bahasanya di tengah-tengah, maka dari sini dengan simetrinya kita bisa lihat arah medan listriknya selalu tegak lurus pada permukaan. Dan bila rapat muatannya adalah sigma, maka bila kita buat kotak di sini, kita buat kotak, muatan yang terlingkupi itu adalah sigma dikalikan luas. Yang terlingkupi itu adalah luas kotak, jadi sama dengan sigma kali L kali W. Nah, kemudian di sini kita substitusi ke bentuk persamaan ini sebelumnya. E-nya tidak saya tuliskan semua, saya tuliskan hanya yang di atas plat menembus tutup atas kotak, yang di bawah plat menembus tutup bawah kotak, yang lainnya adalah 0. Karena kita lihat E-nya adalah yang ke atas adalah EZ, yang ke bawah adalah minus EZ topik. Nah, di sini ada sisi depan X, sisi belakang minus X topi, sisi kiri minus Y topi, sisi kanan minus Y topi, Z dot X dan dot Y sama dengan 0. Jadi persamaan 21 ini didotkan dengan persamaan 24, 25, 26, dan 27 ini hasilnya 0 semua, jadi kita dapatkan 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian key and close-nya adalah sigma LW, kita dapatkan ini, kemudian kita bagi epsilon sesuai dengan rumusnya. Nah, di sini kita lihat Z dot Z topi adalah 1, Z dot Z topi adalah 1, minus dot minus adalah 1, kali minus kali 1 cukup per 1. Jadi kita bisa peroleh 2E dx dy. Nah, kemudian kita masukkan batas-batas untuk X, batas-batas untuk Y. E itu adalah konstan, kita keluarkan dari integral. Sudah ada angka 2 sebelumnya. Jadi kita integralkan minus L per 2 sampai per 2 dx, integral dari minus W per 2 sampai W per 2 dy. Kita bisa lihat, kita peroleh X batas bawah minus L per 2 sampai L per 2, dy batas bawah minus W per 2 sampai W per 2. Kita masukkan, kita dapatkan 2E dikali L per 2 kurang batas bawahnya minus dari minus L per 2 jadi plus. Untuk Y-nya juga sama, W per 2 plus, Y per 2 minus, batas bawahnya minus W per 2, jadi W per 2 plus W per 2, kita peroleh 2E L kali W. Nah, di ruas kanannya sudah sigma LW per epsilon 0. Sekarang 2 LW-nya kita pindah ke kiri, maaf ada yang salah, ini harusnya ada angka 2 ya. Ya, jadi ini. Jadi 2 kali LW-nya kita pindahkan ke bawah jadi 2 LW. Kemudian LW dibagi LW jadi 1, jadi sigma per 2 epsilon 0. Jadi medan listriknya sigma per 2 epsilon 0, atau yang kalau kita ingat bentuk untuk plat luas sigma per 2 epsilon 0, ini kita peroleh dari hukum Gauss. Sebelumnya kita peroleh dari hukum Coulomb. Nah, kemudian bentuk yang ini K2 lambda per R, sebelumnya kita peroleh dari hukum Coulomb. Nah, sekarang bisa kita peroleh dari hukum Gauss.
juga bentuk yang ini, kaki per R kuadrat. Sebelumnya kita peroleh dari hukum Coulomb, ya. Dan sekarang kita bisa peroleh dari hukum Gauss. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini.